Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Imron Hidayah dan dua rekan saya yaitu Hamisul Fuadi dan Siswadi Laksono. Pada video kali ini kami akan sharing sedikit dan membagikan tips untuk teman-teman pemula yang ingin melakukan budidaya ikan koi. Empat tahap yang perlu teman-teman lakukan yaitu persiapan kolam, yang kedua adalah penebaran benih, yang ketiga adalah pembesaran, dan yang keempat adalah pemanenan. Tahap yang pertama adalah persiapan kolam. Bagi teman-teman yang tidak memiliki lahan yang luas, tidak usah khawatir karena budidaya ikan koi dapat teman-teman lakukan pada wadah beton di lahan yang sempit. Untuk melakukan persiapan kolam, teman-teman hanya perlu membersihkan bagian dinding dan dasar kolam hingga bersih, lalu dibilas dan dijemur selama 2-3 hari dengan tujuan menghilangkan bahan toksik dan bakteri yang tersisa di dalam kolam. Nah, karena ikan koi merupakan salah satu ikan yang gampang stres terhadap perubahan kualitas air, sedikit tips dari kami adalah teman-teman dapat membuat filter air sendiri. Caranya juga gampang, teman-teman hanya memerlukan water pump atau pompa air, yang kedua adalah paralon, yang ketiga adalah wadah, yang keempat adalah biobol, yang kelima adalah kapas filter, dan yang keenam adalah batu zeolit. Cara bikinnya adalah susun bahan tadi di wadah, yaitu yang paling bawah adalah batu zeolit, di atasnya biobol, dan di atasnya lagi kapas filter. Lalu hubungkan dari water pump yang ada di dasar kolam Anda ke wadah tersebut. Tahap kedua yaitu penebaran budidaya ikan koi. Sebelum dilakukan penebaran, kita melakukan aklimatisasi selama 15-30 menit. Setelah aklimatisasi selesai, kita membuka plastik packing secara perlahan dan mengeluarkan ikan dengan pelan-pelan agar ikan tidak stres. Tips dari kami untuk melakukan penebaran sebaiknya di pagi atau sore hari ketika matahari tidak terik. Tahap ketiga yaitu pembesaran budidaya ikan koi, yang dilakukan dengan cara memberi pakan sebanyak 2 kali sehari dengan total pakan 10% dari bobot ikan. Pakan yang diberikan berupa pelet. Tips dari kelompok kami yaitu menambahkan tepung labu kuning sebanyak 10% dari total pakan yang diberikan. Pemberian tepung labu kuning untuk mencerahkan warna kulit ikan. Selanjutnya tahap keempat adalah pemanenan. Pemanenan ikan koi sendiri dilakukan setelah ikan koi dibudidaya kurang lebih 3-5 bulan. Cara pemanenan ikan koi mudah. Yang pertama, kita menguras air kolam agar air kolam tidak terlalu tinggi dan memudahkan kita untuk menangkap ikan. Yang kedua, kita menangkap ikan menggunakan sisir atau waring secara pelan-pelan atau hati-hati agar ikan koi tidak stres dan sisi pada ikan koi tidak mengelupas. Pemanenan ikan koi sendiri dilakukan pada waktu pagi dan sore hari. Pemanenan ikan jangan dilakukan pada siang hari, karena pada siang hari itu matahari terik yang menyebabkan ikan kondisinya melemah atau mati. Ikan yang kepanasan, metabolisme tubuhnya akan terpacu sehingga kebutuhan oksigen menjadi tinggi. Bila oksigen yang dibutuhkan ikan dalam jumlah terbatas akan menyebabkan ikan stres dan lemah dan mengakibatkan kematian pada ikan. Selanjutnya, tips cara memilih ikan koi yang bagus dan yang berkualitas. Yang pertama, lihat cara berenang ikan koi tersebut. Ikan koi yang berkualitas baik dan bagus, cara berenangnya itu mulus, tidak tersendat. Kemudian hindari membeli ikan koi dengan kulit kemerah-merahan, sisik yang putih-putihan, terus matanya yang buram, kemudian ada benjolan di kepala. Selanjutnya, tanyakan kelebihan dan kekurangan ikan koi tersebut. Tanyakan jenis ikan koi. Terus kalau membeli ikan koi jangan mengevaluasi kekurangan ikan koi, tapi harus
teliti dan jeli melihat ikan koi. Perlu diketahui segi-segi yang wajib dalam memilih ikan koi adalah bentuk badan yang baik, pola warna yang seimbang, terus mata yang tajam, gaya berenangnya luas. Kemudian ikan koi pastikan sehat, tidak terkena penyakit. Terima kasih.